Salam keluarga seperjalanan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah pentingnya ketaatan dan kerjasama kita sebagai umat pilihannya. Saya bacakan Bilangan 32 ayat 20 sampai 23 mengatakan demikian. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu tidak berbuat demikian, jika kamu tidak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pentingnya ketaatan dan juga sebagai umat tebusan, orang-orang pilihan bangsa Israel perlu terus bekerja sama tanpa egois untuk memikirkan kepentingan masing-masing sukunya. Saudara, pengalaman ini untuk bekerja sama telah diwujudkan di pasal 31 ketika Tuhan perintahkan melalui Musa untuk menaklukkan Midian, karena Midian pernah membuat bangsa Israel berpaling dari Allah, menyembah Baal Peor dan membuat Tuhan murka. Sehingga Tuhan menginginkan Midian dimusnahkan. Dan ketika masing-masing suku pada saat itu taat kepada perintah Tuhan, mengirimkan 1.000 pasukan sehingga menjadi kekuatan 12 suku masing-masing dengan pasukannya. Dan Tuhan menyertai peperangan untuk mengalahkan Midian dan mereka menang. Dan pengalaman pasal 32, ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian untuk menyeberang sungai Yordan, dua suku, yaitu saudara daripada Israel, yaitu Gad dan suku daripada Ruben, mengendaki supaya mereka tinggal di seberang, yaitu sebelah timur sungai Yordan, dan mereka menginginkan tanah milik pusaka mereka ada di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi Musa mengingatkan, tidak mungkin 10 suku menyeberang sendiri dan kemudian berperang mengalahkan tanah Kanaan. Mereka punya tanggung jawab dua suku itu untuk turut terlibat berperang bersama-sama 10 suku, yaitu 12 suku bahu-membahu bekerja sama untuk menaklukkan, yaitu orang-orang yang ada di Kanaan, dan mereka merebutnya dengan kemenangan dari penyertaan Tuhan, supaya Tuhan menggenapi perjanjian, memberi tanah perjanjian itu di seberang sungai Yordan. Dan mereka, dua suku ini, yaitu Gad dan Ruben, setuju. Dan mereka mengatakan, tidak mungkin kami tidak menolong 10 saudaranya. Dan mereka tidak egois, mereka hanya meminta supaya mengizinkan anak-anaknya dan ternaknya saja yang tinggal di seberang sungai Yordan. Sementara laki-laki dan pasukan dua suku Gad dan Ruben akan menolong 10 suku saudara-saudara, sehingga genap 12 suku bekerja sama untuk menyeberang sungai Yordan. Dan setelah mereka berperang dan diberi kemenangan, maka Musa mengatakan mereka boleh kembali menyeberangi dua suku itu di tempat sebelah timur sungai Yordan. Perjanjian ini menjadi sebuah ikatan dan komitmen dari dua suku Ruben dan juga Gad untuk taat kepada pimpinan Tuhan melalui Musa. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Melalui kitab Bilangan, Tuhan mengajari kita ketika kita menjadi umat tebusan yang telah ditebus oleh Kristus dan kita punya kenan sebagai bagian umat perjanjian. Tuhan menginginkan kita untuk hidup di dalam ketaatan, menjalani perjalanan hidup seperti bangsa Israel. Kita sedang menuju tanah perjanjian secara rohani, yaitu kerajaan surga, yaitu Kanaan yang kekal. Dan Tuhan menghendaki kita percaya kepada penyertaan Tuhan. Tetapi bagian kita adalah Tuhan menghendaki kita tidak boleh egois, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Teladan daripada 12 suku, mereka harus bekerja sama. Mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka harus berperang bersama-sama, mengalahkan musuh mereka untuk merebut tanah perjanjian dan membagikan tanah itu sesuai dengan undian yang telah ditetapkan Tuhan. Demikian juga kita menjadi umat tebusannya, tidak boleh egois, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,
menuju tanah perjanjian yang kekal, yaitu sorgawi, tanpa memperhatikan saudara-saudara kita sebagai tubuh Kristus yang lain. Tuhan menghendaki kita berjalan bersama-sama menjadi saudara-saudara seperjalanan yang saling mendukung, yang saling menguatkan, yang saling melengkapi, yang saling mendoakan, yang saling bahu-membahu untuk mengalahkan musuh kita, yaitu kuasa dan tipu daya penyesatan, sehingga kita boleh diberi kemenangan dan kita boleh masuk kepada surgawi, tanah perjanjian yang kekal itu yang telah Tuhan janjikan karena kesetiaan perjanjian Tuhan yang menyertai kita. Bagian kita adalah taat, percaya, dan kita bekerja sama dengan saudara-saudara seiman kita sebagai keluarga Allah, sebagai saudara seperjalanan. Jauhkan sikap egois, hiduplah bekerja sama, bahu-membahu, saling menguatkan, mendoakan sebagai keluarga Allah. Amin.